Halo Sobat KKS, bayangkan sebuah pertandingan sepak bola yang lebih dari sekadar perebutan 3 poin. Pertandingan yang dipenuhi oleh kebencian, emosi, dan sejarah panjang yang berujung pada kerusuhan. Ini bukan sekadar derby, ini adalah Super Clasico. Boca Juniors vs River Plate. Mari kita bahas di kisah kasih sepak bola. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, follow, dan komen pendapat kalian tentang derby ini. Apakah menurut kalian ada derby lain yang lebih panas dari ini? Yuk, kita bahas bersama. Kenapa disebut Super Clasico? Banyak yang bertanya-tanya, kenapa duel Boca Juniors versus River Plate ini disebut Super Clasico? Sebenarnya, kata klasiko di Amerika Latin merujuk pada pertandingan besar antara rival dalam liga yang sama. Tetapi, pertandingan antara Boca dan River dianggap sebagai super karena intensitasnya yang luar biasa, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di luar lapangan. Derby ini bukan cuma soal menang dan kalah, tapi juga soal harga diri dua kelompok yang sangat bertolak belakang. River Plate dikenal sebagai timnya kelas atas, kaum elit, atau Los Millonarios. Sementara itu, Boca Juniors dikenal sebagai tim rakyat, tim kaum pekerja, yang selalu berjuang dari bawah. Perbedaan inilah yang membuat pertandingan ini menjadi panas dan penuh gengsi. Kenapa Super Clasico sangat panas dan selalu ricuh? Setiap pertandingan antara Boca dan River tidak pernah berjalan damai. Tidak peduli apakah mereka bertemu di Liga Domestik, Copa Libertadores, atau bahkan laga persahabatan, atmosfernya selalu penuh dengan kebencian. Para supporter Boca yang dikenal sebagai La Doce dan supporter River yang disebut Los Borrachos del Tablón sering kali terlibat dalam bentrokan. Baik di dalam stadion maupun di luar stadion sering terjadi kerusuhan besar. Bahkan, pertandingan ini sering mendapat pengamanan super ketat, tetapi tetap saja terjadi kekacauan. Seberapa panas pertandingan ini? Bahkan ketika mereka bertemu dalam partai final Copa Libertadores 2018, pertandingan sampai harus dipindah ke Madrid, Spanyol, karena terlalu berbahaya jika digelar di Argentina. Bicara soal derby ini, tidak lengkap kalau tidak membahas beberapa insiden mengerikan yang pernah terjadi. Ini beberapa kerusuhan paling mengerikan dan berdarah dalam sejarah Super Clasico. Yang pertama, tragedi Puerta 12 tahun 1944. Salah satu tragedi paling mematikan dalam sejarah sepak bola terjadi setelah Super Clasico di Stadion Monumental. 71 orang meninggal dunia dan lebih dari 150 orang luka-luka akibat kepanikan di pintu keluar stadion yang dikenal sebagai Puerta 12. Hingga kini, penyebab pasti tragedi ini masih menjadi misteri. Kedua, gas air mata di Copa Libertadores 2015. Pada perempat final Copa Libertadores 2015, pertandingan Boca vs River di Stadion Bombonera dihentikan setelah supporter Boca menyemprotkan gas air mata ke para pemain River saat mereka keluar dari lorong menuju lapangan pada babak kedua. Akibatnya, pertandingan langsung dihentikan dan Boca didiskualifikasi dari turnamen. Ketiga, final Copa Libertadores 2018 yang penuh drama. Final Copa Libertadores 2018 yang mempertemukan Boca vs River menjadi salah satu final paling kontroversial dalam sejarah sepak bola. Setelah leg pertama berakhir imbang 2-2 di Bombonera. Leg kedua seharusnya dimainkan di Stadion Monumental. Tetapi, bas pemain Boca diserang oleh supporter River dengan lemparan batu dan botol kaca, menyebabkan beberapa pemain terluka. Karena situasi semakin tidak terkendali, pertandingan akhirnya dipindahkan ke Madrid, Spanyol, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah derby ini akan tetap panas di masa depan? Setiap tahunnya, duel Boca vs River selalu dinantikan. Tidak hanya oleh orang Argentina, tetapi juga oleh seluruh dunia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meredam kekerasan, faktanya Super Clasico tetap penuh dengan rivalitas yang panas. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa tanpa rivalitas ini, sepak bola Argentina tidak akan sehidup sekarang. Nah, Sobat KKS, itu tadi cerita tentang Super Clasico, duel sepak bola paling panas di dunia. Menurut kalian,
apakah Super Clasico ini memang derby paling brutal? Atau ada derby lain yang lebih panas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, follow, dan komen. Karena dukungan kalian sangat berarti buat perkembangan channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Kisah Kasih Sepak Bola.